Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa yaumin nahdah. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa yang sangat saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini berkesempatan untuk melakukan diskusi lagi, untuk melakukan share lagi tentang keilmuan, tentu yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Saat ini ada tema namanya Hubbul Waton Minal Iman. Jargon cinta tanah air sebagai bagian dari iman itu merupakan jargon yang tidak asing bagi kita semua ya. Dan memang itu sudah lama ada istilah Hubbul Waton. Ada misalnya di dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi di Mafatihul Ghaib ketika menjelaskan tentang sababun nuzul ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu beliau menyampaikan saat itu malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah dan Kanjeng Rasul saat itu sedang rindu kepada negeri asalnya. Tentu negeri asal maksudnya adalah negeri Mekah yang sangat dicintai oleh Rasul. Kemudian malaikat Jibril bertanya, kamu rindu sama negeri asalmu wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, na'am ya Jibril, iya. Kemudian Jibril menyampaikan, faqala fa innallaha ta'ala yaqul innalladzi farada 'alaikal qur'an la radduka ila ma'ad. Allah Subhanahu wa taala yang menfardukan kamu, maksudnya mewajibkan kepada Kanjeng Nabi untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Al-Qur'an, berupa hijrah, berjuang dan seterusnya, itu la radduka ila ma'ad. Nanti akan mengembalikan kamu kepada negeri asal, kira-kira semacam itu ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa hubbul waton itu menjadi sunnah gitu ya, menjadi sangat disukai di dalam agama, dan kita harus memang mempertahankan dan menumbuhkan ruh yang namanya ruh watoniyah, jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme. Kalau ada yang bertanya apakah ada dalilnya? Ada landasan teologisnya? Ada. Kanjeng Nabi cinta sekali dengan negaranya, baik apakah itu Mekah atau Madinah. Ketika di Mekah dulu, ketika mau ke Madinah, Kanjeng Rasul itu sampai menyampaikan ma atyabak min baldatin wa ahabbak ilai walaula anna qaumi akhrajuni mink ma sakantu ghairak. Jadi yang namanya Makkah itu menjadi daerah atau negara yang sangat indah, yang sangat dicintai oleh Rasul. Seandainya kok kaumnya tidak mengusir Rasul dari Makkah, maka Rasul tidak akan bertempat di negeri manapun selain Mekah. Tapi Rasul juga cinta Madinah sebagai negara baru ya. Sehingga dalam riwayat ketika Kanjeng Nabi itu bepergian dari mana-mana, kemudian di sana itu baru melihat jidarnya atau tembok-tembok yang ada di Madinah, itu Kanjeng Nabi langsung mempercepat langkahnya, mempercepat kendaraannya supaya cepat, karena saya cinta, rindu sama Madinah. Kira-kira semacam itu. Jadi kita diajarkan oleh ulama kita, diajarkan oleh sesepuh kita, oleh para wali untuk mencintai negeri ini. Dalam konteks ini adalah negeri Indonesia. Dan hubbul waton minal iman, cinta tanah air dan bangsa itu bagian dari iman. Itu bukan jargon baru. Saya sempat membuka apa yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Hulaya ini, namanya kitab Idhatun Nasyi'in. Beliau menyampaikan di dalam bab watoniyah, wa min hadhil huquq taksirus sawadil muta'allimin al-mutakhalliqina bi sahihil akhlaq al-maghrus fi qulubihim tilkal hikmah al-masyhurah hubbul waton minal iman. Jadi yang namanya anak-anak bangsa itu memiliki tanggung jawab besar untuk mencintai tanah air dan bangsanya. Dan itu dengan apa? Dengan membuat banyak kelompok-kelompok pembelajar. Pembelajar tadi harus memiliki akhlak bisohikil akhlak, punya moralitas dengan moralitas yang baik, yang di dalam hatinya itu tumbuh hikmah hubbul waton minal iman. Di dalam hatinya itu selalu menggelorakan bahwa cinta tanah air dan bangsa itu merupakan bagian tak terpisahkan dari iman. Artinya orang imannya baik kalau dia punya kecintaan terhadap tanah air dan bangsanya. Dengan apa? Syekh Mustafa Al-Hulaya ini menyampaikan, wadzalika la yakunu illa bi badlil mal fi sabilil masalihil 'ammah wa ifragil wus
fi tasydidil madaris dan seterusnya. Dengan kita berderma apapun yang kita punya termasuk harta benda dan lain sebagainya untuk jalan-jalan kemaslahatan umum. Kemudian kita itu badlul wus'ai, berupaya sekuat tenaga untuk memperkuat lembaga-lembaga pendidikan, memperkuat wahana-wahana pendidikan, karena disitulah yang akan menumbuhkan generasi-generasi yang di dalam batinnya itu ada ruhul watoniyah, di dalam batinnya ada spirit dan jiwa cinta tanah air dan bangsa. Kita harus tanamkan jiwa itu kepada generasi kita, karena kita tidak ingin bahwa negara Indonesia yang diberi kenikmatan luar biasa oleh Allah, kita akui Indonesia ini negara yang paling indah, negara dengan laut yang paling luas, negara dengan penduduk yang sangat ramah dan beragam, negara dengan berbagai macam keistimewaan yang orang sebut sebagai tanah surga. Kalau kita tidak bersyukur, maka jangan sampai kita seperti kaum Ad, kaum Samud, etnis Iron, dinasti Fir'aun yang diberikan kenikmatan luar biasa oleh Allah, tetapi mereka tidak bersyukur. Bahkan ada bahasa dalam Al-Quran, alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Mereka congkak dan jahat di negaranya sendiri, mereka banyak melakukan kerusakan, sehingga apa yang didapat fasobba alaihim rabbuka sawta adzab, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kita bersyukur punya Indonesia, dan kita harus menumbuhkan ruhul watoniyah, spirit, semangat untuk cinta tanah air dan bangsa, agar kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.